channel guys. Kali ini aku Muhammad Fahmi Ramadhani beserta hari ini kita akan membahas tentang sejarah ekonomi, materi tentang mazhab historimus dan institusionalisme. Nama podcast kita adalah Jas Merah. Apaan tuh jas merah? Jas Merah artinya jangan lupakan sejarah. Oke, langsung aja ya. Pembahasan yang pertama yaitu latar belakang dan perkembangan mazhab historisme. Jadi, mazhab historisme diambil dari kata historis yang artinya sejarah. Nah, mazhab itu berkembang atas doktrin kaum klasik atau ekonomi klasik pada era Adam Smith, David Ricardo, dan Thomas More Malthus. Jadi, mazhab historisme ini berkembang di Jerman pada sekitar abad ke-19 pada tahun 1820. Nah, kalian tahu nggak sih? Itu tahu? Karena menurut kaum klasik, mazhab historisme ini nggak mampu memberikan solusi permasalahan pada masa itu. Dan sebaliknya, menurut mazhab historisme, kaum klasik itu pemikirannya terlalu abstrak karena mengandalkan pendekatan deduktif, berbanding terbalik sama mazhab historisme yang menggunakan pendekatan induktif yang mana berdasarkan pada perspektif sejarah, sehingga aliran ini dikenal dengan nama mazhab historisme. Jadi gitu latar belakangnya. Jadi kaum klasik ini pemikirannya tuh kalau Benar banget. benar banget. Nah, terus mereka tuh juga fokus sama data-data sejarah perekonomian. Nah, dari mazhab ini tuh ada juga tokoh-tokoh yang menggunakan mazhab historisme. Siapa itu? Nah, contohnya nih ya, Freddy Kris. Dia dalam bukunya itu berjudul Das National System der Politischen Economy, yang dimana perkembangan itu diutamakan daripada peran pemerintah, organisasi, lingkungan budaya. Karena menurut beliau, kemajuan ekonomi itu dilihat dari kemajuan teknik atau cara produksinya gitu. Oh, gitu. Kemudian Freddy Kris ini dia kalau nggak salah meninggalnya bunuh diri ya, Bu. Nah, bener banget sih. Dia emang meninggal bunuh diri. Tahu nggak gara-gara apa? Nah, dia tuh bunuh diri karena apa? Ditinggal sama istrinya meninggal. Berat berarti ya? Iya, kesian kan tuh. Udah gitu nih ya, faktor-faktornya tuh kayak dia itu kalah dalam berpolitik. Terus dia ekonominya tiba-tiba anjlok gitu. Kan kesian ya, udah jadi duda. Harusnya itu. Terus selain dari Freddy Kris ini juga ada Bruno Lederman, yang dimana menurut Bruno ini ekonomi itu dibagi 3 transaksi. Nah, satu nih ya, bukan menunjukkan secara netral atau barter, yang dimana barter itu di antara kedua belah pihak saling menguntungkan. Nah, bener banget, apalagi zaman sekarang tuh ada influencer kan gitu. Jadi kayak simbiosis mutualisme saling menguntungkan ya sih. Berarti kayak itu ya, kerbau sama burung gagak itu ya? Kerbau sama apa tuh? Yang simbiosis mutualisme itu yang melindungi? Burung apa tuh? Pokoknya ada di Ya, itu dilewati kan sih. Gak lupa juga Terus juga ada lagi tukang menukar secara uang atau jual beli. Jadi kayak barang itu yang bisa jadikan uang. Contohnya kayak kita punya hasil karya lukisan gitu. Kita foto nih, kita masuk ke sosial media gitu ya kan. Nah, pasti ada minat nih, ada nanya harga gitu atau gimana. Itu bisa jadi uang. Nah, itu contohnya. Terus ada juga satu lagi, tukar menukar secara hutang atau kredit. Kalau kayak kredit kayaknya nggak ada yang ini deh. Kayak itu terlalu lumrah banget sekarang kan kalau hutang. Ini sih emang sekarang juga ada video gitu ya. Nah itu pernah ngalamin? Pernah tuh waktu pernah tawarin
pinjaman bunganya cuma 1%. Pas waktunya penagihan lebih dari 1%. Nah itu marketing tuh Zen. Iya sih. Padahal kayak gitu marketing, padahal nanti dia nelfon tuh pas tagihan banyak banget bunganya. Apalagi juga sekarang tuh banyak aplikasi yang mengadakan aplikasi kayak pinjam-pinjaman gitu. Contohnya kayak Kredivo, SPayLater, S-Pinjam. Apalagi kalau di Gojek sama Grab nih ada GoPlater, ada Julo yang buat abang Grabnya tuh Mereka kan minta bisa. buat bonus cashback itu Nah biasanya. itu tuh ya daya tarik ya jadinya. Untuk gua udah mantan nih. Oke, tadi kan udah dijelasin dua tokoh tersebut, lalu aku juga akan menjelaskan dua tokoh berikutnya, ada Gustav von Smoller dan Karl Barth. Dimulai dari Gustav von Smoller ini. Beliau adalah seorang tokoh ekonomi sejarawan asal Jerman. Beliau lahir pada tahun 1838 di Hilbert. Beliau juga merupakan salah satu tokoh dari ekonomi mazhab historimus ini yang pemikirannya sangat bertentangan dengan ekonomi klasik. Dalam pemikiran dia, pemikiran Gustav von Smoller ini, dia berpendapat bahwa mengusulkan bahwa pemerintah tidak boleh ikut campur dalam transaksi jual beli pasar. Contohnya nih, kita bisa ambil pada zaman COVID ya kan, kita ngalamin kayak harga obat-obatan, alkes, dan vitamin-vitamin itu mengalami kenaikan harga. Yang awalnya harga masker itu cuma Rp1.000, bisa naik bisa 10%, bisa jadi 10.000 satu masker. Bayangin aja, ya kan? Gimana nggak? Dia nggak sih? Dia penimbun masker? Dia nggak? Bukan, itu kebanyakan teman-teman sih. Oh gitu Ya. teman-teman. Profit mereka tuh lebih tinggi pada zaman COVID tuh, ya kan? Mereka tuh yang awalnya kayak modalnya 1M bisa beli 2M, tapi nggak Mantap banget itu, mantap banget, iya. Nah, di sini peran dari pemerintah untuk menstabilkan harga-harga tersebut. Gitu. Makanya peran pemerintah ini sangatlah diperlukan dari transaksi-transaksi tersebut agar apa keseimbangan pasar itu terjaga. Jadi nggak ngandalin sistem supply and demand saja. Lalu contoh yang kedua ada itu apa namanya bahan pokok. Kita pasti ngalamin sendiri ya kan, tahun lalu harga beras tuh mengalami kenaikan harga. Yang awalnya beras cuma berapa liter itu cuma 10.000 bisa jadi 15.000 ya kan. Nah, di situ kan kayak merugikan masyarakat banget ya sih. Iya, Nah, apalagi beras itu kayak sebuah kebutuhan pokok ya kan, yang meliputi kita buat makan. Iya. Nah, di sini peran pemerintah untuk menstabilkan harga tersebut. Tapi biasanya kalau misalkan stabil itu, nah dari pabrik itu ngeluarin berasnya pasti sedikit banget. Iya, Kayak pasti dari bersin nah, gitu. iya. Lalu yang kedua ada Karl Barth ini mengemukakan bahwa ekonomi itu dibagi menjadi 3. Dia berpendapat bahwa ekonomi itu ada ekonomi rumah tangga, lalu ada ekonomi kota, lalu ada ekonomi nasional. Ekonomi rumah tangga itu lingkupnya sangat kecil, produksinya juga terbatas, paling hanya cukup untuk di daerah-daerah tersebut saja. Sedangkan kalau ekonomi kota itu aksesnya juga udah lumayan gede, kayak di daerah di Pulau Jawa ini kan terbagi jadi 4 ya. Iya. Ada Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Nah, kayak gitu contohnya. Jadi barangnya itu bisa masuk ke beberapa daerah-daerah tersebut. Nah, lalu ada ekonomi nasional. Ekonomi nasional ini aksesnya juga udah gede, teknologinya udah lumayan canggih juga gitu ya. Kayak negara kita ini udah ngambil ekspor impor ke negara-negara. Iya sih Kayak gitu. Tapi nih ya, menurut Ganes Sumbat ini ada beberapa perbedaan masyarakat kapitalis tahu. apa aja tuh? Ini yang pertama itu ada tingkat prakapitalisme, yaitu kehidupan ekonominya itu masih bersifat komunal, yang artinya itu masih rendah. Nah yang kedua itu tingkat prakapitalisme menengah, kehidupannya itu masih bersifat komunal, yang artinya sedikit perkembangan itu seperti struktur pertanian, industri mulai berkembang. Jadi ini kayak pemikirannya itu lebih kapitalis ya, kayak Nah, pemikiran betul. Karl Marx ya. Ya. Oh, jadi dari masa prakapitalisme ke kapitalisme menengah tuh udah berkembang pesat juga ya? Nah. Dari yang nggak tahu uang sampai yang tahu uang. Nah, ya benar, tapi nih ya masih ada lagi tahu perkembangannya. Tingkat yang pertama itu ada tingkat kapitalisme tinggi, yaitu ciri-cirinya itu masyarakatnya itu komunalnya hilang. Yang kedua ada kapitalisme akhir, yang artinya ini sikapnya ini yang lebih tinggi, tetapi kepentingan masyarakatnya ini tidak diabaikan. Oh gitu.
zamannya di mana masyarakat sedang berada dalam fase transisi dan sudah mulai menerapkan ilmu. Contohnya kayak sekarang udah mulai terus internet udah mulai ada, tapi belum terbatas gitu, masih daerah-daerah gitu. Yang ketiga ini ada periode lepas landas. Periode lepas landas ini intervalnya waktunya diperlukan untuk mendobrak penghalang-penghalang pada pertumbuhan yang berkelanjutan. Contohnya intinya ini kayak teknologi dan inovasi mulai berkembang pesat, udah mulai ada gitu. Step by step gitu ya. Terus yang keempat ini ada menuju kedewasaan. Menuju kedewasaan ini perekonomiannya tumbuh secara teratur. Ekonominya udah mulai handphone sekarang gitu udah canggih dan terus udah makin beragam produk-produknya yang lain. Jadi contohnya kayak apa kebanyakan ada iPhone dan Iya, gitu iya, ya. iya. Gitu. Terus kayak HP-nya kan udah dulu kan cuma bisa SMS, sekarang kayak udah bisa Terus yang kelima ini ada konsumsi massal yang tinggi. Masyarakat ini telah berkembang secara mandiri dengan konsumsi barang jasa secara massal. Sultannya ini kayak barang mewah, kayak ada motor listrik, Ada dedication gitu deh. Tapi itu kalau mewah kayak gitu uang pribadi kan jangan bisa uang negara. Wah, kayak kasus 300 P itu ya kan? Bener banget tuh. Maksudnya kan ada nenek Iya. sama singkong. 300 P Iya. tidak ada yang mau tahu ya. Makanya udah uang. ya gitu. Merugikan. Tapi ya ada yang niat juga tahu, katanya mereka ini terlalu sejarah banget sampai susah bikin teori yang benar-benar universal. Jadi mazhab itu lebih kayak ngasih warna baru di ilmu ekonomi. Mushiro ini. Tapi dari tokoh-tokoh di atas kita ambil positifnya aja. Ya kan? Mereka tuh ngajarin kita kalau dalam ilmu ekonomi itu jangan terlalu individual banget. Mereka ngajarin buat selalu fleksibel. Kalau kata orang Jawa ini kayak gini loh. Lu mau nasi apa jarimu? Oh jangan langsung mulai. Apa tuh artinya? Artinya tuh dengerin dulu apa katamu, jangan langsung menilai. Gitu. Oke. Nah, terus nih ya, tokoh-tokoh yang dijelaskan oleh teman-teman kita ini membangun sekolah tuh, artinya itu school their historic change, school their nationalism. Oh, keren juga ya. Nah, bagus banget nih artinya. Nah, terus nih ya, dari tadi kan kita bahas tentang masa historisme. Sekarang kita bahas tentang latar belakang dan perkembangan institusionalisme. Yang dimana institusionalisme lahir di Amerika Serikat pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Menurut institusionalisme, ekonomi itu tidak dengan angka-angka aja gitu. Tapi ada juga tentang institusi, kebiasaan, dan budaya. Jadi cakupannya itu lebih luas gitu loh. Itu nggak di situ-situ aja gitu. Dan Ini kayak ada plot twistnya gitu ya? Iya, Tentang betul. historisnya. Iya. dan mereka ini kayak upgrade historisme gitu ya. Kalau tokoh terkenal mereka itu ada Thornton Veblen yang bikin istilah conspiracious and constitution. Orang beli bukan karena butuh, karena pengen pamer siapa nih yang relate. Siapa tuh? Gen Z. Siapa ya? Biasa lah manusia, bukan nabi boy. Tapi Veblen ini sedikit jenius gitu. Dia tuh meritik ekonomi klasik rasional karena manusia itu nggak selalu logis, kadang lebih mempengaruhi norma sosial. Ya, benar banget. Tapi selain Thorsten Veblen, ada juga Pak John Marcus Romans yang dimana menurut beliau institusi sebagai alat untuk menyelesaikan konflik kepentingan masyarakat. Dan juga nih Wesley Berkshire di mana beliau fokus analisis siklus bisnis dan mempengaruhi fluktuasi ekonomi. Contoh lagi nih ada Clarence Edwin Iris yang mempengaruhi institusionalisme dengan teknologi dan perkembangan budaya tahu. Kayaknya jadi maju juga Iya, ya. benar. Kayak kita nih masih mustaq aja di bawah. Ya kan? Iya, masa lalu. Ternyata
lebih kemanusiaan. Kayak gitu. Oh gitu. Oh iya, katanya mazhab institusionalisme itu punya kelebihan dan kelemahan ya? Punya Kak, mereka tuh tahu kalau ekonomi itu nggak bisa dipisahin dari aspek sosial, budaya, dan politik. Oh gitu. Nah, benar banget, mereka juga ngasih pandangan kalau manusia itu bukan makhluk ekonomi aja, ada juga makhluk sosial. Jadi bukan tentang supply dan demand aja gitu. Tapi kelemahannya mereka tuh kurang konkret tau. Kadang teori mereka tuh sampai susah buat dipakai kebijakan langsung. Iya, dan mereka itu dikritik langsung, kadang terlalu luas gitu pemikirannya. Meski begitu, kontribusi mereka tuh kayak gede banget di dunia ekonomi. Nah, kita masuk ke manfaat nih, manfaat mazhab historisme dan institusionalisme. Jadi manfaatnya ini kita ngajarin kita untuk menghargai sejarah dan budaya dalam pembangunan ekonomi. Misalnya, jangan langsung copy paste model ekonomi dari negara lain tanpa lihat konteksnya. Bisa deh. Kenapa dia sering nyontek kah? Nyontek itu kan bisa. Bener banget. Bener banget. Tapi institusionalisme itu ngajarin kita buat yang mempertimbangkan aspek sosial dan politik. Jadi nggak cuma mikirin laba doang. Benar, jadi jangan mundur nih, jangan mikirin tentang keuntungan ya, Iya, kesejahteraannya gitu. kesejahteraan. Jadi biar balance lah ya. Ya, terus nih ya, secara teoritis, kedua mazhab ini tuh ngajarin kita buat keluar dari zona yang kaku, jadi zona yang lebih luas lagi gitu, jadi lebih global. Nah iya benar. Keluar lah dari zona nyaman biasa. Jadi Iya sih, benar. Mereka itu kayak ngasih wawasan baru, kayak historisme itu buat yang suka detail sejarah. Kalau dan institusionalisme buat yang pengen lihat gambaran besarnya gitu loh. Jadi ini tuh kayak institusionalisme ini lebih ke masa lalu, masa depan, lebih ke masa depan. Dengan ini masa lalu lebih. Sedangkan historisme ini lebih ke sejarah gitu. Paham. Oke guys, kayaknya udah cukup ya pembahasan dari mazhab historisme dan institusionalisme. Kita kan udah ngejelasin tadi kayak latar belakang, perkembangannya, tokoh-tokohnya, kalau gimana kelemahannya, dan kita udah kasih tahu juga manfaatnya. Iya. Kita juga terbatas banget ya kayaknya ya. Iya. Oke lah Kak, mungkin sekian aja dari podcast kita kali ini ya kan. Moga-moga. Oh iya Jen, tadi udah pantun. Pantun. Iya. Apaan ya? Udah kepikiran juga. Oke. Terima kasih sebelumnya. Mungkin sebagai penutup saya akan bacakan pantunnya. Dikutip dari Pemukul Dipit, pantunnya berbunyi, buat cempedak di luar pagar. Jolok-jolokan. Jangan lupa like and subscribe. Dadah.